perhatikan daripada beberapa jawaban yang dilontarkan dan rumus juga untuk memecahkan adzan dan iqamah ketika dalam memberangkatkan pengantin atau melepaskan pengantin dan inzalul mayyit fil qabri, itu semuanya adalah sunnah. Kalau alasan daripada pelepasan pengantin itu karena tabarruk, mengambil barokah, fi'il amru wassalam wal istinas, itu satu. Memang benar yang namanya adzan itu tauqifiyah, baik itu alfadnya itu memang maksusoh dan pengamalannya juga itu tauqifiyah semuanya. Namun hal ini kita lihat, kita semuanya adalah NU Ahlussunnah wal Jamaah, jangan seperti Wahabi serba-serba semuanya itu ikut dari paham-paham Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh sebab itu, maka untuk keputusan bersore dalam mengenai masalah pembacaan adzan pelepasan pengantin itu adalah sunnah berikut komatnya, dan kemudian inzal mayyit fil qabri juga hukumnya sunnah. Kenapa? Ilhaqul masail binadhairi. Kalau dalam hadis itu gini, mengenai masalah ilhaqul masail binadhairi, mengenai inzal mayyit, ini mayit itu diibaratkan bepergian jauh. Tapi maaf nih, bukan berarti kita untuk memberikan suatu peluang kalau safar itu harus ada poin safar kosor ataupun safar yang lain kosor. Ini yang jelas mayit ini ketika dikuburkan ini mau dipergikan kepada tempat atau alam yang cukup jauh. Saya istilah dengan hadis Rasul Muhammad SAW dalam surah hadis Bukhari, dalam surah itu juga ada ahkibis safinata fa innal bahra amid wastaqsil zada fa inna safara tawilun wa akhlisul amal fa innan naqata basirun wa khufif dhahra fa innal adaba alimun. Itu ada sebuah hadis itu dalam Musnad Bukhari itu juga saya lihat ada. Oleh sebab itu, untuk mengenai kiasan daripada masalah inzal mayyit fil qabri itu adalah dengan safar. Karena kan Nabi sendiri berkata fa innas safara tawil. Di situ masalahnya kaitannya dengan masalah orang hidup di dunia itu ketika mau pergi ke akhirat ini jauh sekali. Makanya amal harus disiapkan karena kebaikan ini cukup jauh. Oleh sebab itu maka bisa disebutkan mengenai safar itu adalah tentang inzal mayyit fil qabri itu cukup jauh. Oleh sebab itu tetap disunahkan. Jadi kesimpulan untuk adzan wal iqamah dalam pemberangkatan pengantin ini adalah sunnah, dan kemudian untuk sebaik fil qabri juga sunnah. Sekian, terima kasih. Itu yang pelepasan itu gimana itu pelepasan dari rumah itu? Terima kasih. Saya ingin menambahi sedikit ya, bahwa masalah adzan dalam pelepasan pengantin itu yang jelas tidak dikiaskan kepada masalah al-adzan khalfal musafir. Jadi masalah adzan dalam pelepasan pengantin sekali lagi tidak disamakan dengan permasalahan sunniyatul adzan khalfal musafir. Tetapi adzan disunnahkan ketika terjadi pelepasan pengantin itu adalah lebih kepada litabarruk tadi. Litabarruk yang intinya adalah mohon keselamatan. Ada beberapa hikmah gitu ya. Ini sekedar cerita hikmah, bahwa di dalam ilmu hikmah azan itu termasuk doa yang sangat jitu. Ketika misalnya ada permasalahan batin
ada serangan-serangan apa itu sihir atau santet gitu. Itu ada amaliyah dalam ilmu hikmah supaya dibacakan azan. Nah tadi kaitannya dengan bahwa pengantin diberangkatkan itu harapannya kan selamat begitu ya, sehingga ini sangat nyambung saya kira gitu ya, sangat nyambung ketika memberangkatkan pengantin itu diadzani dan diqomati, harapannya adalah ingin selamat. Kemudian dalam pertanyaan tadi itu kan ada keberangkatan mayit ya, keberangkatan jenazah, ini belum dibahas ini. Belum. Ini belum dibahas. Belum. Ini seolah-olah kan hampir selesai gitu. Astilah pertama hampir selesai, padahal itu belum dibahas. Tapi ini terserah moderator mau dibahas atau tidak. Yang jelas kalau tadi azan ketika mayit dimasukkan ke liang lahat itu sudah dibahas, baik itu ada keterangan bahwa azan disunahkan karena disamakan dengan azan fi uzunil maulud gitu ya. Lalu katanya ada yang membantah. Kemudian dari Kiai Faizin ini lebih menegaskan bahwa mayit ketika dikebumikan itu hakikatnya adalah memberangkatkan dia ke perjalanan yang sangat jauh, sehingga katanya dikiaskan kepada masalah al-adhan atau sunniyatul adhan khalfal musafir. Jadi mayit dikebumikan kemudian diadzani, maka sunnah adzan bagi mereka yang tidak setuju adalah, kalau Kiai Faizin lebih menekankan itu disamakan dengan sunniyatul adzan khalfal musafir, karena mayit juga melakukan safaron atwal bal safaron tawilan bal atwal, perjalanan yang sangat jauh. Untuk itu kalau masalah, sekali lagi, kalau masalah adzan dalam pelepasan mayit itu belum dibahas. Apakah akan dibahas atau tidak? Ini saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Bapak Rumusan dan Bapak Usaha. Dari rumusan tadi saya sampaikan bahwa rumusannya itu dalam deskripsi bahwa bagaimana hukum memandangkan adzan dan iqamah saat pelepasan mayit ketika zaman dekat itu majelis khilaf, tapi dalam uraiannya ataupun dalam ungkapannya tetap disunahkan karena dalam rangka konsep kita baru, sekalipun ada beberapa catatan perkhilafan tadi. Untuk yang nomor B, bagaimana hukum adzan dan iqamah saat pelepasan jenazah? Apakah memang sudah dicukupkan dengan disamakan dengan alasan di atas? Apakah memang perlu ada keterangan yang lain ataupun ada masukan tambahan sisi lain untuk yang B? Kalau memang sudah dicukupkan ya Tambahan B. Sifatnya tambahan ya. Silakan. Ini Ben, tambahnya ada 2 poin ini. Pertama, tidak ada qasdu adzan tadi seperti yang awal, kemudian tidak menimbul dugaan atau anggapan masyarakat bahwa azan pelepasan mayat ini bagian dari dengan syariat gitu. Ya, karena rangkaiannya kan ada tadi sebenarnya banyak. Jangan sampai nanti masyarakat ini mempunyai anggapan bahwa ini urut dari Nabi atau hal yang dari Nabi. Catatan itu ya. Catatan itu, tabirnya dari Bukhari. Yang tadi loh ya. Udah. Kan ada satu lagi bukan yang Oh, beda lagi. Tabirnya ini Bung Musyadin Sohifah 51 ini. Ini. Nah ini. Masalah tubal jamaah fi nahli wa tasbih fala qarata fi dzalika wala thawaba. Tsumma in qasada ta'liman muslimin wa tahriduhum kana lahu thawabun. Wa ayyu thawabin bi niyatil hasanah ila anqal hadza idza lam yaqtarid bi dzalika mahdhur. Karena wi idain au i'tiqadil amma masyru'iyatul jamaah
wa ila fala thawaba bal yahrumu wa yumna'u minhu. Ya, terima kasih. Udah ada referensi dari buku itu mengenai yang tidak disyariatkan. Tambahan yang lain? Silakan. Ya. Tapi dari Nanti, silakan. ini tadi maaf ya, Musoke udah membahas tentang insail mayit fil qabri yang menghukumi sunnah ya. Saya menemukan ibarat, memang di situ terdapat ikhtilaf. Sebagian mutahin itu mengatakan memang sunnah, tapi ada dari Sarqawi la yusanu ay al adan inda idhoril mayit al qabr alal mu'tamad. Itu kan khilaf lah, udah. Kalau khilaf memang sudah rumusan di awal. Yang berbeda tentunya ada tambahan. Kalau memang sudah sepakat semua bahwa B itu idem dengan alasan yang di atas, yang A itu dengan uraian tadi, saya anggap cukup. Nggak ada yang lain? Cukup ya.